Hai, apa kabar? Kembali lagi di channel EB Plus O. Gimana teman-teman? Masih tetap semangat kan? Di konten kita yang sebelumnya kita ada ngebahas tentang bagaimana bagaimana membeli saham di saat yang tepat dan menjual saham juga di saat yang tepat. Artinya sesuai dengan timing ya. Sebenarnya sih di video itu kita juga udah mau memang ada niat buat membuat satu konten lanjutan dari konten lanjutan tersebut. Cuman karena berhubung konten pertama itu terlalu lama jaraknya, durasinya, jadinya kita pecah menjadi dua. Dan kebetulan juga di konten tersebut atau di konten yang sebelumnya ada yang menanyakan kepada kita, gimana sih menyeleksi saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk itu mungkin semoga di konten kita yang ini itu bisa menjawab semuanya. Oke? Sebelum saya sebelum saya menjelaskan bagaimana menyeleksi saham di Bursa Efek Indonesia dari 600 sampai 700 perusahaan ya. Saya ingin memberitahukan kepada teman-teman sedikit sharing saja, khususnya buat para pemula di Bursa Efek Indonesia ya. Jikalau ada yang memberitahukan kepada teman-teman bahwa membeli saham itu simpel, gampang, dan itu memang nggak salah. Membeli saham itu memang simpel dan gampang, udah. Tapi membeli saham di waktu yang tepat itu yang susah. Jadi jangan ada prinsip seperti ini ya teman-teman. Beli di saat merah, jual di saat hijau. Nah, itu prinsip itu sih gak salah juga. Tapi teman-teman harus tahu tren, itu yang pertama. Oke. Sebelumnya kita udah bahas kan tentang tren gimana. Jadi semoga dari konten kita yang sebelumnya teman-teman udah bisa tahu ya, kapan membeli di tren yang benar atau di tren positif. Karena kan bursa kita kan satu arah. Kita hanya bisa membeli lalu nanti menjual. Itu di pasar utamanya, di pasar reguler ya. Nah, sedikit saja. Sebenarnya untuk trading itu nggak perlu ribet ya, tapi tetap kita perlu pakai analisa, kita perlu fundamental, kita perlu teknikal ya. Saya beritahu buat teman-teman yang sudah belajar analisa aja, analisa teknikal atau fundamental, itu bisa saja salah dalam arti salah timing, salah kondisi pasar, karena kan kondisi pasar nggak ada yang tahu kan. Nah, apalagi teman-teman yang nggak belajar, apalagi teman-teman yang belinya itu ya suka-suka gua. Artinya mungkin dengar dari orang atau mungkin lihat berita lagi rame saham ini, akhirnya teman-teman beli ikutan. Karena teman-teman nggak tahu apa yang terjadi. Artinya kondisi pasarnya kayak apa itu saham. Nah, itu yang saya harapkan buat para pemula agar bisa benar-benar jangan asal-asalan lah beli saham. Hargain uang Anda ya, hargain uang Anda itu yang pertama. Yang kedua adalah hargain waktu Anda. Jangan membuang waktu. Oke, memang benar ada anggapan bahwa udah beli aja saham blue chip, nanti juga naik. Oke. Tapi lebih better mana kalau Anda beli saham blue chip di saat timing yang tepat, artinya tidak di saat downtrend, di saat uptrend. Lebih better mana? Lebih better itu kan di saat uptrend. Karena kalau di saat downtrend Anda akan dibawa turun dulu, lalu Anda akan averaging. Padahal sebenarnya saya udah pernah bilang untuk trading itu nggak disarankan yang namanya averaging down. Oke? Ketika averaging makin turun, makin kerugian makin membengkak. Walaupun teman-teman belum jual sahamnya, terus
fokus terpecah, pikiran selalu mikir saham tersebut, kapan saham ini naik, kapan saham ini naik. Udah, akhirnya juga mungkin rutinitas sehari-hari terganggu. Nah, itu dia teman-teman. Makanya diperlukan analisa. Kita perlu belajar analisa, baik fundamental maupun teknikal. Khususnya yang teknikal, teman-teman bisa analisa tren, terus analisa kapan untuk membeli, kapan menjual. Kita ada jelaskan di sebelumnya ya. Nah, kali ini kita akan jelaskan seleksi saham. Nah, di seleksi saham ini kita akan jelaskan bagaimana memilih sektor yang sedang uptrend, karena dari beberapa sektor di Bursa Efek Indonesia seperti agrikultur, seperti consumer good, finance, keuangan ya, terus ada properti ya, ada perdagangan, itu nggak selamanya semuanya berbarengan uptrend. Ada kala rotasinya satu sektor itu ada di bawah sedang melemah, satu sektor sedang menguat. Nah, jadi konten kali ini kita akan ajarin gimana sih analisa sektor lalu pilih sahamnya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, di sini aja di channel EB+O. Oke teman-teman, kita buka aplikasi Chart Nexus-nya ya. Nah, kita buka. Nah, ketika aplikasi Chart Nexus-nya dibuka ya, lihat server datanya tanggal 15, artinya tanggal hari ini ya. Nah, data saya tanggal 7. Oke, jadi Chart Nexus yang akan update data EOD end of day ke bursa. Lihat, dia kan update. Jadi bagi yang nanti ngebuka aplikasi ini, biarin dulu dia ngupdate ya, biar kita dapat data realnya, data perdagangan terakhir hari ini. Nah, kelihatan kan berubah? Oke. Nah, udah kelihatan ya berubah ya. Oke teman-teman ya. Nah, kita close. Ya, kita close. Oke. Nah, sekarang kita akan cek sektornya. Bagaimana? Nah, teman-teman ada lihat listing ini kan? Listing. Oke, lihat kursor saya. Listing ya. Nah, di stok ini, di kolom stok, diklik. Oke. Nah, lihat. Kita bisa lihat di sini ada top volume. Oke. Top volume hari ini. Lalu kita lihat ada siapa yang gainers. Oke. Nah, kita lihat ada yang losernya siapa. Nah, karena kita mau memilih cek sektor, maka kita klik yang paling atas. Oke. Indices. Lihat tulisannya indices. Oke, diklik. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Di sini ada agri, basic industry, lalu ada bisnis 27, ini indeks ya. Nah, composite ini adalah IHSG, IDX, indeks harga saham gabungan. Ini indeks kita, indeks utama ya. Lalu ada sektor consumer, ada DBX, ini development board indeks juga kalau nggak salah. Lalu ada sektor keuangan, infrastruktur, terus ada JII, Jakarta Islamic Index, ada indeks Kompas 100, lalu ada indeks LQ45, lalu ada sektor manufaktur, lalu ada MBX, Mainboard, ini kalau nggak salah indeks juga ya. Terus ada sektor mining, lalu ada miscellaneous industry atau aneka industri, lalu ada properti dan perdagangan. Nah, jangan lupa karena kita mau ngecek tren, sektor mana yang tren ya. Ingat ya, selalu buka indikator. Nah, kemarin kan udah diajarin ya, pakai apa aja, pakai MACD,
terus ada parabolic stop and reversal, terus ada RSI, terus ada stochastic. Nah, sekarang kita cek ya satu persatu. Sektor agrikultur. Oke. Nah, sektor agrikultur pada tanggal 15 ini ya. Kita lihat potensinya. Oke. Nah, ini seperti ini. Sorry ya. Saya iniin dulu. Oke, nah, biar turun. Nah, ini kelihatan ya time frame ya. Kita mundurin dulu. Ya, kita mundurin. Nah, kita mau lihat potensinya. Oke, sektor agri. Agri itu udah kalau kita lihat MACD-nya dia udah golden cross ya. Golden cross di 4 hari yang lalu, 4 hari perdagangan yang lalu. Berarti ini hari apa? Hari Rabu ya. Berarti Rabu, Selasa, Senin, Jumat ya. Nah, dia udah dead cross di sini. Udah. Golden cross. Nah, dia sudah uptrend. Ya. Lalu kita cek semuanya dia masih dalam posisi terus uptrend ya. Nah, oke, lihat ya. Paraboliknya juga masih hijau terus ya. Kita RSI udah ada di angka 76%. Udah lumayan tinggi. Nah, stokastiknya juga udah lumayan, tapi sepertinya posisinya masih terus masih ada potensi untuk menguat ya. Oke. Dan dia udah jebol resisten terakhirnya. Nih, oke. Nah, kita cek basic industri. Nah, basic industri seperti ini. Oke. Nah, lalu kita cek consumer dulu. Consumer udah mulai ada. Sepertinya ini consumer di sini dia golden cross ya. Gak kelihatan ya, karena di sini paraboliknya juga udah hijau. Oke, kita cek finance, keuangan. Oh, finance masih terus ya, uptrend. Walaupun di 3 bar di MACD-nya ada mulai negatif nih. Nah, RSI-nya udah di angka 82 ya. Kita cek infrastruktur. Oke, infrastruktur seperti ini. Infra itu kalau dilihat MACD-nya dia udah dead cross ya. Nih. Dia udah dead cross. Dia udah dead cross. Udah. Tapi kalau dilihat lagi trennya, ini sebenarnya masih sideways ya. Oke, stokastiknya juga udah dead cross. Udah, bar sinyalnya juga negatif di bawah ya. Di bawah angka 0. Nah, terus kita cek manufaktur. Manufaktur naik terus ya. Oke. Kita cek mining. Oke, mining. Nah, mining lagi posisi uptrend ya. Tapi di sini udah ada mulai muncul bar negatif. Bar warna merah. Nah, kita cek selanjutnya aneka industri atau miscellaneous industry. Nah, kita lihat, miscellaneous industry mau golden cross nih ya. Nah, seperti kalau besok perdagangan positif di hari Kamis tanggal 16, ini berarti confirm untuk golden cross. Oke, kita cek properti. Nah, properti ini udah ke bawah ya. Kita lihat mulai ada sinyal positif. Kita lihat besok apakah perdagangan properti, sektor properti di tanggal 16 akan positif. Berarti mulai ada perubahan tren, tapi belum ada sinyal kuat. Kita lihat besok ya. Nah, ini perdagangan terakhir nih, sektor perdagangan. Nah, sektor perdagangan seperti ini. Perdagangan kita lihat. Nah, perdagangan juga sebenarnya udah dead cross ya di sini ya. Oke. Nah, teman-teman kan pasti bingung nih, udah dicek satu persatu. Jadi sektor mana nih yang bagus? Nah, ini saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu caranya. Kita klik, kita mencari sektor yang terbaik kan. Oke. Kita klik charting. Terus sorry ya, bukan di charting. Drawing tool, tools. Kita
Ingat ya, kita klik, sorry, saya ulang ya. Oke, kita ada di sini. Nah, kita klik tools. Lihat, tools ya. Nah, ada tulisan performance chat kan? Performance chat. Oke, kita klik. Nah, kosong nih. Nah, caranya gimana? Klik satu persatu. Klik sektor agri. Oke, lihat ya. Lalu klik basic industry. Oke. Lalu klik consumer. Oke. Lalu klik keuangan. Oke. Lalu klik infrastruktur. Oke. Klik manufaktur. Oke. Klik mining, aneka industri, properti, dan perdagangan. Nah, oke. Nah, kalau teman-teman lihat sendiri, yang masih leading ini adalah aneka industri ya. Lihat, dia di atas ya. Kita udah dapat sektornya nih ya, dia di atas. Lihat. Lalu ini ada warna biru, ini manufaktur ya. Warna biru tua. Lalu biru muda ini keuangan. Keuangan, lihat nih, keuangan udah mulai turun nih. Apalagi yang mulai turun nih, kelihatan ada penurunan. Mining ya, kelihatan ya, mining. Nah, oke, consumer juga udah mulai turun, infrastruktur mulai turun. Oke, perdagangan masih sideways nih ya, nggak jauh dari angka 0. Nah, kita lihat nih sektor properti mulai ada arah naik ke atas, ngebalik ke atas. Nah, berarti sektor ini udah termasuk yang murah ya, oversold ya. Oke. Nah, teman-teman nih, salah satu contoh. Jadi teman-teman bingung nih kan, mau ambil sektor mana nih yang mau saya ambil nih. Kan udah kelihatan nih, kalau mau cari yang benar-benar harganya lagi murah, berarti kelihatan kan ya, properti oversold. Nah, yang udah tinggi aneka industri ya. Nah, apalagi nih, perdagangan ada di bawah nih. Oke, jadi kita ambil aja nih ya, contohnya sekarang ya. Kita ambil sektor perdagangan dan properti. Nah, teman-teman kan mungkin bagi yang baru-baru nih nggak hafal nih, sektor properti itu apa aja, terus sektor perdagangan apa aja. Nah, udah mau tahu caranya? Simple. Nah, kita buka OLT sekuritas masing-masing ya. Nah, kebetulan saya pakai Indo Premier Sekuritas. Nah, saya buka. Oke. Dah, saya klik setting. Saya klik market analysis. Udah, saya bisa cek lewat sectoral heat map seperti ini. Nah, kelihatan ya. Oke, saya ulangi lagi. Market analysis ya, market analysis. Terus cek sectoral heat map. Oke. Ya, saya ulang lagi sekali lagi, sectoral heat map. Nah, muncul ya. Ini dia. Lihat. Aneka industri, agrikultur, properti, infrastruktur, perdagangan, consumer, basic industri, keuangan, mining. Oke ya. Nah, oke, teman-teman bisa cek lewat ini atau lewat dari sini. Kalau nggak salah di sini juga bisa index heat map. Nah, oke. Nah, ini lebih kelihatan ya semuanya. Nah, teman-teman nih mau cek nih. Jadi saya ulang lagi, bisa cek yang juga lewat dari sini, index heat map itu. Oke, klik. Nah, teman-teman klik nih. Contoh tadi kita perdagangan ya, perdagangan dengan properti. Oke, kita klik dulu properti. Nah, kita klik properti ya. Nah, keluar nih kan, keluar nih semua. Ini sektor properti. Nah, yang ada di bursa. Udah. Nah, ini sedikit saya beritahu teman-teman. Jadi seperti sektor konstruksi itu masuknya di properti. Makanya jangan aneh, di sini ada Lihat Wika, ada Waskita, Adikarya, PTPP, ya kan? Nah, oke. Nah, kita lihat ya properti. Di sini ada CSIS, BES, Bekasi ya, APLN, Alam Sutra, oke, BKDP, LAN, Pewon, Pakuwon,
Ciputra, udah apa lagi? Ada LPCK, ada Sumarekon. Nah, kita udah dapat nih. Oke. Mungkin saya ambil contohnya aja ya. Saya mungkin ambil APLN dan ASRI. Oke. Nah, karena udah dapat ya sektornya. Teman-teman tinggal klik aja dari sini. Nah, ini di close dulu ya. Nah, di close dulu. Jadi performance setnya di close dulu. Close. Nah, kita balikin ke stok. Nah, Agung Podomoro Land. Nah, kita bisa klik dari sini atau dari sini juga bisa. Lihat ujung kanan, stok kode atau name. APLN misalnya, atau nih keluar ya. Nah, oke. Nah, karena dia udah keluar ya. Tadi apa aja tadi? ASRI ya, Alam Sutra. ASRI. Alam Sutra ya, keluar. Nah, keluar ya. Oke, kita mau cek APLN dulu. Nah, klik A. Nah, dia akan muncul seperti ini dari atas. Oke, nah ini ada Agung Podomoro Land. Kita klik. Nah, bisa kelihatan kan gimana posisi di tanggal 15 udah charting dari Agung Podomoro Land. Kita lihat di sini MACD-nya dia mulai motong nih. Besok kalau perdagangan positif, dia akan motong. Dia akan membentuk sinyal Golden Cross. Golden Cross artinya dia akan mulai uptrend. Udah. Nah, kita lihat apakah supportnya akan ditembus besok, berarti ini akan positif. Kecuali besok bandar langsung ngejatuhin ya tanggal 16, berarti ya masih belum confirm untuk Golden Cross. Oke. Tapi di sini udah ada sinyal kuat. Nah, kita klik lagi ASRI, Alam Sutra masih di daerah A. Oke, dapat ya Alam Sutra Realty. Nah, Alam Sutra juga nih. Lihat. White Marubozu ya, full White Marubozu. Nah, MACD juga udah full. Oke. Ini good, ini bagus nih besok tanggal 16. Selama perdagangan positif ya, ini besok akan memulai uptrend ya. Nah, ya. Udah dapat nih ya, ada dia properti. Kita bisa klik juga misalnya CTRA, Ciputra nih. Seperti ini. Kita klik lagi Sumarekon misalnya. Nah, oke. Apalagi misalnya Pakwon, Pewon. Nah, Pewon juga udah ada paraboliknya udah keluar sinyal hijau nih. Artinya udah ada keluar sinyal uptrend walaupun MACD belum kasih sinyal Golden Cross. Oke, ini bakal positif ini besok. Nah, bakal ya. Oke, kita balik lagi. Tadi kita mau cek lagi perdagangan ya. Nah, kita klik. Balik lagi. Saya mau cek perdagangan. Trade. Oke. Nah, keluar ya. Di sini banyak nih. Teman-teman bisa gedein. Kalau tadi nggak kelihatan, di maximize ya. Oke. Nah, bisa kelihatan nih kan. Ini masuk di sektor perdagangan. Ada BMTR, udah. BMTR hari ini naik 3 plus 3,5%. Ada Akra, oke, ada Mika, ada Aces, S Hardware, udah. Terus apa lagi? Oke, ini saya beritahu ya, yang hijau ini adalah yang hari ini perdagangannya positif. Yang kuning artinya perdagangannya nggak berubah dari harga penutupan kemarin. Nah, yang merah artinya dia negatif, berarti ada penurunan. Nah, kita lihat di sini ya. Yang kuning apa aja nih? Oke. Hero. Udah, kita lihat lagi JGLE. Ini masih gocap ya. Oke, kita cek lagi apa? MLPL, MNCN ya, MNCN ya. Oke. MPMX. Oke. Oke, kita cek lagi. Nah, kita dapat nih yang merah-merah LPPF. Oke, Matahari Department Store ya. Ada Era Jaya, SCTP, SMA, udah ada pizza. Kita lihat. Oke. Apalagi ada film. Ada keren. MAPI. Oke, kita cek ya coba ya. Di sini yang positif berarti kita ambil
Mungkin saya akan pilih di sini dari yang sering saya tradingin, saya transaksi itu S Hardware, Edges, oke. Tapi nanti akan saya coba cek ERA dan LPPF, ya, dan SMA juga. Oke, kita close, kita balik ke chart Nexus. Nah, kita cek dulu. Saya dari sini aja ngecek ya, Edges, oke, S Hardware. Nah, buat teman-teman yang belum hafal kode-kode emitennya, dari sini boleh lihat kursor saya. Oke, tinggal diklik aja, misalnya C, Campina nih, es krim, ya. Nah, kalau S Hardware di A ya, nih nomor 2 paling atas, S Hardware. Nah, oke, buat yang belum hafal ya kode-kode emiten. Nah, S Hardware posisinya sangat uptrend ya, lihat. Wah, lihat ya, dia udah menembus resistennya. Oke, posisinya juga masih positif nih. Kita cek ya. RSI nya udah lumayan nih, 70%. Oke, candle MACD nya bagaimana ya, coba kita cek. MACD nya baru berapa hari yang lalu nih, dia baru golden cruise. Oke, masih ada potensi untuk menguat, masih ada. Oke, nah karena tadi saya cuma S Hardware yang positif, saya mau coba cek ERA karena ini lumayan sering juga ya saya tradingin. ERA 2 candle terakhir, hari terakhir itu negatif ya. Oke, tapi trennya belum dead cross, tren MACD nya belum dead cross, artinya belum ada perubahan tren, belum ada reversal. Ya, kita lihat RSI-nya di 59-an. Stokastiknya dia mulai ke bawah seperti ada tekanan jual. Oke. Tapi posisi masih uptrend kok. Supportnya belum ditembus. Kita lihat besok ya gimana ERA. Terus saya cek tadi apa aja ya? LPPF ya. Matahari. Oke. Matahari, oke, matahari ini ada sideways di bawah tapi downtrend ya matahari ini ya. Janganlah, kita cek MAPI ya, Mitra Adi Perkasa. Oh, MAPI, kita lihat downtrend ya, sebaiknya jangan ya. Nah, jadi teman-teman udah dapat ya cara untuk memilih saham. Berdasarkan mulai dari cek sektornya dulu, lalu cek performance chartnya ya. Saya balikin lagi jadi performance chart udah. Nah, klik di sini indices, kita bisa lihat agri, basic industry, consumer, composite ini indeks ya, consumer, keuangan, nah manufaktur, mining, udah, aneka industri, properti, perdagangan, bisa cek ya. Jadi bisa ketahuan. Teman-teman lihat, cek performance chartnya, oke. Lalu pilih sektornya, karena tadi yang saya bilang kita mencari yang oversold gitu ya, yang harganya masih murah, cari di 2 yang terbawah, yaitu perdagangan dan properti. Jadi udah dapat ya. Nah, oke teman-teman, terakhir nih apa yang saya beritahukan tadi, stock pick up sektor dan sahamnya itu bukan untuk ajakan membeli ya. Jangan sampai setelah ini nanti takutnya ini kan tanggal 15 ya, besok tanggal 16 saya mungkin uploadnya beberapa hari lagi, takutnya nanti pas teman-teman udah lagi lihat ini, lagi lihat tayangan ini, nantinya takutnya teman-teman beli sahamnya udah berubah tren. Intinya saya disalahkan kan takutnya. Jadi sekali lagi ini bukan ajakan untuk membeli, tapi sebagai contoh saja. Oke teman-teman. Jadi gimana teman-teman? Udah paham kan? Bagaimana menganalisa sektor, lalu memilih saham dari sektor tersebut, mana yang berpotensi menghasilkan return. Udah paham ya? Semoga apa yang kita sajikan ini benar-benar bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke. Sekali lagi, apa yang kita sajikan itu bukan untuk ajakan membeli. Oke, itu hanya contoh sampel aja. Semoga
benar-benar berguna buat teman-teman semuanya. Oke. Sekali lagi saya ingatin, buat para pemula di Bursa Efek Indonesia, tetap semangat, tetap terus belajar, jangan pernah puas, karena ilmu itu akan ada terus setiap hari pembelajaran di bursa. Oke, sampai ketemu lagi di konten berikutnya.